Halo semuanya, nama saya Ilham Rakandawi atau biasa dipanggil Raka. Ini makasih banget ya udah diundang. Biasanya aku cuma lihat di YouTube kan konten-kontennya kreatif, tutorial film. Sekarang akhirnya udah sampai juga nih di studio yang luar biasa ini. Akhirnya bisa datang langsung sekarang di sini ya. Terima kasih banget. Biasa aja. Ini wacana ngajak Mas Raka tuh dari tahun lalu ini. Dari tahun lalu. Jadi tiap ketemu kapan nih, kapan nih? Ketahuan ternyata Mas Raka yang ngajak ya. Oke, jadi kita kenalannya udah ini Mas Raka dan Mas Raka ini yang biasanya jadi anak sound ya. Soundnya sound apa nih Mas? Kalau kita tahu kan ya soundnya ada di post production, ada di produksi ya. Kalau Mas Raka nih biasanya di mana nih? Bagian mana? Jadi dulu aku ngawali profesi sebagai sound gitu ya, di divisi sound itu berawalnya dari sound recordist. Oke. Dulu belajar ya dari very basic lah, dari ngebum, belajar sound recordist sampai sekarang menekuni yang namanya sound design atau penata suara di post production. Sebenarnya sound production nih apa sih Mas? Sound production itu sebenarnya istilah bahasa Inggris ya. Iya. Kita di sini kenalnya macam-macam, ada soundman, sound recordist atau anak sound gitu ya. Bahasa yang paling gampang lah. Orang-orang yang di divisi sound ini sebenarnya tugasnya adalah untuk merekam suara dari film yang kita produksi. Ini kita ngomongin film ya mungkin ya. Kalau film pendek gitu mungkin. Nah, bagaimana merekam suara di dalam film, merekam dialog atau merekam semuanya yang sesuai dengan kebutuhan naskah dengan baik dan benar gitu. Biar tahu juga nih kan Mas Raka udah beberapa kali produksi. Dari dari pengalaman Mas Raka nih sebenarnya workflow yang proper gimana nih dari pra sampai produksi ya berarti ya kalau sound recordist ya. Itu pas lagi nerima naskah itu ngapain aja, terus sampai pas lagi di lapangan tuh ngapain aja kayak gitu sebagai sound recordist ya. Penasaran sih apakah anak sound cuma datang pas hari H doang Iya. atau dari awal udah ada persiapan. Oke. Kemudian kita ngomongin film pendek ya. Kita workflow-nya nggak yang datang ke lapangan langsung gini langsung rekam itu sebenarnya enggak. Langsung mangkat sound roll itu sebenarnya enggak. Yang propernya lebih baik ketika sound itu ya kita ngomongin secara keseluruhan kru film itu kan kita tetap dari pra. Iya. Basicnya kalau ditanya patokannya apa sih Mas untuk nge-sound itu yang kita harus tahu apa yang harus kita rekam itu patokannya dari mana? Patokannya tetap dari naskah. Gitu. Oke. Jadi dari naskah kita baca, kita tahu adegannya, kita tahu line dialognya, kita tahu scene-nya di mana. Itu kan kita kalau baca naskah kan mesti otak kita udah breakdown ke situ kan. Nanti yang dialog berapa orang, terus line dialognya apa, terus misalnya ada special treatment nggak, ada adegan tertentu yang emang susah banget atau enggak, misalnya hujan-hujanan sambil dialog atau enggak pakai baju telannya gitu atau sambil berenang. Nah itu kita harus komunikasi di situ. Emang basicnya itu emang dari naskah. Nanti naik ke step selanjutnya kita kan ada yang biasanya namanya reki ya. Terus Rehearsal ya reki. ya reki atau rehearsal biasanya kita latihan sebelum syuting di lokasi aslinya, terus kita nentukan block shotnya seperti apa. Nah itu di situ divisi sound udah bekerja sebenarnya. Udah explore ya. Udah explore. Yang paling basic tuh kita harus tahu ini lokasinya di mana. Misalnya ini rumah, ada gangguan apa yang bisa mempengaruhi suaranya. Gitu. Misalnya di sebelah itu ada ini kandang kambing, kayak itu cara kita mengatasinya gimana. Terus misalnya kita syuting di pinggir jalan atau di pinggir sungai, makanya kalau reki anak sound pun itu sangat penting untuk datang. Kalau kita sebagai orang sound itu nggak datang, kayak kita syuting tuh buta gitu, kita nggak tahu adegannya apa kan. Itu kan jadi tanya sana tanya sini, jadi take time lah, nggak tahap yang mungkin lebih expert lagi. Film panjang itu sampai ada sound recordist yang bawa alat untuk detect frekuensi. Di waktu reki itu dia
cari frekuensi mana yang kosong. Jadi kayak frekuensi shift itu nanti kelihatan frekuensi mana yang kosong. Nah itu yang bisa kita pakai untuk wireless, untuk click on gitu kan. Wireless kita ngomongin frekuensi kan, hubungannya sama frekuensi. Nah itu di tahap yang karena di beberapa kota atau di beberapa tempat emang saya kalau kayak Jakarta gitu udah padat banget, itu mesti frekuensinya tabrakan. Maksudnya udah banyak yang kepake. Kita mau kalau frekuensi kan banyak, kita ngomongin ada radio, ada wifi, terus ada HT juga gitu. Itu kalau tabrakan emang kenapa ininya secara teknis? Efeknya. Oh, efeknya kita biasanya kok kau pernah dengar yang kayak sinyal putus-putus gitu. Nah, itu frekuensinya yang tabrakan. Itu nanti adalah cara gampangnya gimana kita noise elektrik gitu nggak sih? Ya, bisa. Bukan karena kabel ya itu. Bukan. Betul. Itu sih.